Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Oke, baik teman-teman, pada hari ini hari Jumat di tanggal 13 Mei 2022. Mudah-mudahan teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas sehari-harinya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas market yang kemarin crash ya, luar biasa ya teman-teman ya, dari beberapa hari kemarin Bitcoin itu memang sudah anjloknya itu memang parah. Tapi di sini ya sedikit teman-teman ketahui bahwa ketika Bitcoin mengalami ya setidaknya dump gitu, kita jadi tahu lah ya, kita jadi tahu begitu emosionalnya kita ya, apakah CL ya, atau kita keluar dari market dulu dan sebagainya lah ya. Jadi semuanya itu kita mempunyai pengalaman yang paling berharga lah ya teman-teman ya, karena memang suatu kejadian ya, dari hal yang seperti market sekarang ini ya, kita setidaknya mempunyai pengalaman yang tersendiri lah gitu ya, ketika marketnya anjlok, lalu ketika kita melihat modal kita itu tersisa 20% lagi ya, estimasi apa sih namanya, modal kita misalnya atau estimasi pertamanya 1 juta jadi 200.000. Jadi hal-hal yang seperti itu sebetulnya teman-teman juga harus menyimpan lah ya, menyimpan kenangan-kenangan yang saat ini, yang belakangan kemarin yang terjadi gitu teman-teman. Dan nanti kedepannya itu bisa jadi pembelajaran untuk kita. Ya setidaknya kita sudah tidak kaget lagi gitu kan, ketika pasarnya seperti sekarang ya. Dan alhasil sekarang ini dalam hari ini ya, market kripto di Indodex sekarang sudah positif nih ya teman-teman ya. Semua koin juga sudah mulai hijau, ya sudah mulai hijau, walaupun memang, tapi kalau misalkan kemarin teman-teman sudah menyicilnya lalu kita masuk cicil sedikit-sedikit ya, tidak semua dana yang kita keluarkan, modal kita dihabiskan, enggak, tapi cicil sedikit-sedikit. Nah, ketika mengalami hal sekarang ini gitu kan, marketnya lagi positif, udah hijau kan, setidaknya yang kemarin nyicil itu ya, dari kemarin tuh, hari kemarin itu pasti kejemput lah gitu teman-teman. Tapi yang dulu, yang bulan kemarin kita sudah beli di harga pucuk misalnya, masih belum terjemput ya, kita sabar dulu saja ya teman-teman. Gimana kesabaran ini ya, setidaknya kita tidak menyalahkan siapa-siapa ya kalau misalkan kita rugi gitu. Sebetulnya kesabaran kita itu diuji lah ya. Jadi disclaimer dulu nih teman-teman, untuk video ini atau di channel ini semua ya kerugian atau apa yang ditimbulkan di kripto ini, video ini atau channel ini, saya pribadi saya tidak bertanggung jawab, dan sepenuhnya itu tergantung dari teman-teman semua, tanggung jawab teman-teman semua, keputusan apapun itu teman-teman lah yang memutuskannya. Jadi kita lanjut lagi. Sekarang Bang, saya boleh masuk atau tidak? Kalau kondisi seperti ini pada hijau, kayaknya saya kurang apa ya namanya ya,
ya kita tunggu koreksi dulu lah ya. Kalau udah nggak sabar pengen dari kemarin merah terus kan, sekarang sudah lihat hijau begini, kita sudah beremosi untuk membeli atau mau masuk gitu. Seharusnya dari kemarin ya, tapi ini eh, kan kata saya juga di pada video-video sebelumnya, gunakan modal itu jangan sampai semuanya gitu kan. Ya 70% kita simpan, ya yang 30% itu ya silakan teman-teman mau nyangkut kayak atau bagaimana kayak ya istilahnya yang 30% itu kita trading, tapi mau jangka panjang kayak mau jangka pendek ya istilahnya yang 70% itu untuk backupan kita gitu teman-teman. Jadi saat kondisi kemarin-kemarin itu memang merah, ya 20% kita masukkan lagi. Jadi dana yang simpanan kita itu, ya modal kita itu ya tetap yang jadi IDR itu yang nggak perlu ditradingkan itu ya 50%-an lah minimalnya atau maksimalnya lah ya. Jadi 50% kita investasi, yang 50% lagi kita saat-saat krisis lah. Maksudnya dulu kan kemarin saya lihat dari market itu kan merah anjloknya terus ya sampai sampai nggak ada napas lah. Ya merah lagi terus dibanting lagi, dia ada hijau dikit banting lagi gitu kan. Jadi apa ya namanya ya, jadi kita juga bingung kan ketika kita kehabisan dana, apalagi kehabisan dana ya kita cuma hanya jadi penonton gitu teman-teman. Nah sekarang juga kalau misalkan teman-teman belum sempat beli juga, ya kita juga jadi penonton teman-teman. Ya jadi nggak menjadi masalah lah, walaupun jadi penonton tapi uang kita aman lah ya. Maksudnya tidak seperti jadi jaga emosional kita teman-teman. Ketika kita mau masuk ya, kondisi marketnya seperti hijau seperti ini, lebih baik kita hindar dulu gitu kan. Maksudnya nanti takutnya gitu kan kita kita beli ternyata ngedrop gitu kan, ngedown ke bawah. Jadi eh, hal ini juga teman-teman harus pelajari lah ya. Jadi jangan sampai ketika koin-koin sekarang sudah positif ya, sudah ada hijau-hijau seperti ini, kita baru masuk gitu. Jadi yang benar itu kan yang merah dulu. Yang merah juga kita masuk udah nambah merah lagi gitu kan. Apalagi yang hijau. Hijau kan nunggu merah gitu kan. Kalau merah nunggu hijau. Nah, seperti itulah teman-teman ya. Jadi hati-hati, kondisi marketnya seperti inilah ya. Jadi banyak-banyak kok ya sekarang itu banyak ke exchange apa bukan exchange, ke kripto itu eh banyak yang apa ya, sekarang ini sudah mau meninggalkan dulu gitu. Maksudnya di banyak yang keluar dari market dulu, soalnya memang dia juga mengamankan asetnya juga seperti seperti will yang lain juga. Dia mengamankan asetnya dulu ya. Maksudnya ya lebih baik nanti saya keluar market dulu, nanti pas stabil ya masuk lagi mungkin gitu kan. Tapi mungkin ya teman-teman cuman logika saya saja ini mah ya. Jadi walaupun paus-paus itu ya dia membuang barang, pasti ada yang nampung ya teman-teman. Ya seperti kita-kita ya, trik-trik kita nih yang modal-modal dikit. Oh iya nih kita beli 20.000, wheelnya udah apa, udah istilahnya udah buang barang gitu. Nah barang itu dibuang kan pasti ada yang membeli sedikit-sedikit, mungkin trader-trader kita yang bermodal dikit gitu teman-teman. Jadi nah sekarang saya balik lagi gitu kan, balik lagi ketika yang punya modal udah kehabisan barang, udah dibuang barangnya, siapa yang megang barang? Ya kan? Jadi ya kita lah yang modal yang 20.000, yang beli 10.000, yang 15.000 gitu kan. Ya walaupun kecil tapi kita sudah pegang gitu. Walaupun Will yang tadi itu buang barang begitu banyaknya, ya yang nampung kita-kita juga gitu. Ya kan, jadi yang kecilnya ya udah kita beli 30.000, ya setidaknya kita beli di harga terendah lah. Coba aja gini teman-teman, ketika paus bermodal besar gitu kan, dia apa namanya dia buang barang
triliunan atau miliaran lah gitu kan. Ya yang nampung gitu kita-kita yang kecil-kecil. Kenapa? Karena memang whale itu yang punya barang besar itu, yang punya duit besar itu dia lebih baik sih yang mengamankan datanya dulu, maaf, mengamankan uangnya dulu gitu. Nah, kesempatan yang lainnya dia kan hobinya kan investasi, hobinya dia jual beli seperti Bitcoin, seperti Bitcoin ini kan. Ya intinya kita ambil yang harga kemarin, yang Will itu jual jual, setidaknya Will itu tidak punya barang lagi dong. Kita yang punya barang. Ya walaupun 30.000, 15.000 nggak jadi masalah. Ya nggak teman-teman. Nah sekarang pertanyaannya begini teman-teman. Nah kalau misalkan barang ini sudah kita miliki walaupun kecil ya, yang ini ya kan, ini kan istilahnya seperti ini teman-teman nih. Ini kan dia dia ingin membeli, dia ingin membeli gitu kan. Setidaknya dia ingin membeli dengan harga sekian gitu kan. Ketika ada yang jual dia beli ya. Nah ini adalah pembelian, bukan penjualan, seperti itu teman-teman. Nah kalau ini kan jual, nah ketika dia dapat dari sini mungkin dia jual lagi ya, seperti itu. Tapi kalau kita lihat ke belakang ya, kita coba ke berapa nih, bentar ya teman-teman ya. Jadi ini kan ke inilah ke 4H ya, ke 4H teman-teman. Jadi ketika orang yang punya barang Bitcoin itu banyak, ini kenapa saya Bitcoin, karena memang kalau penggerakan Bitcoin naik itu ke koin-koin yang lainnya juga itu berdampak juga teman-teman. Jadi saya contohkan Bitcoin dulu aja satu gitu teman-teman ya. Jadi nah ya teman-teman, di sini ini dari 4H ya teman-teman ya. Teman-teman kebayang nggak kalau misalkan sini kan orang yang jual barang itu banyak banget sampai ke sini teman-teman ya. Ini jual barang semua, makanya ada penurunan. Yang beli itu cuma dikit. Kenapa? Karena memang belum ada mungkin ada yang takut, mungkin ada yang nunggu dulu nih sampai mana merosotnya gitu kan. Nah kalau misalkan teman-teman di sini nih posisinya tadi ya, atau di sini di area 42 ya sekian lah ya gitu ya. Nah sebetulnya kita sudah dapat cuan juga kalau misalkan kita buang di sini juga gitu kan, ya kan. Ya jadi sebetulnya stok ini masih banyak teman-teman. Kenapa stok banyak? Dari sini saja kita coba menganalisa kalau yang jual barang itu dari 4H itu ya, itu di 58 staknya nih teman-teman ya, itu sampai dengan 40 lah, sampai sinilah 42an lah gitu kan. Barangnya kan dia merosotnya sampai sini teman-teman. Nah sekarang posisi yang beli itu sampai di sini, berarti kan dia butuh apa ya, dia pasti pasti naiknya ribuannya itu dia pasti ada yang beli. Nah model kita yang hijau-hijau ini mungkin yang 20.000, 30.000, dan trading apa ya, trader yang punya modal dikit ya ikut-ikutan aja, ini anjlok beli 20.000 ya, seperti itulah teman-teman logika kecilnya gitu. Jadi ini hanya sedikit simulasi saja teman-teman ya. Kalau sekarang bang, kalau saya beli gimana ya, kita tunggu merah dulu aja lah, karena kan kalau merah kan nunggu hijau, kalau hijau ya pasti nunggu merah. Nah kalau misalkan udah merah koreksi dikit ya udah, tapi ingat modalnya juga harus uang dingin ya teman-teman ya. Jadi yang kedua jangan sampai uang pinjaman. Kalau uang pinjaman, uang dapur, dan ya besok nih mau dipakai jangan di trading kan ya teman-teman ya, itu bisa-bisa kita bisa-bisa amsong nantinya ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi alhamdulillah pasar hari ini positif ya. Mudah-mudahan selanjutnya karena memang sentimen pasar juga sekarang sudah mulai inilah ya, mudah-mudahan besoknya lagi itu ya udah tinggal sekarang naiknya saja yang beli ya kan. Nah sekarang posisi yang di sini ya teman-teman bisa bisa bernapas lega lah sedikit ya, karena memang sudah
kenaikannya juga sudah sampai 9 sampai 10% ya. Di sini udah 9% lebih ya, 73. Jadi hati-hati kalau memang sudah ada untung sedikit, ya udah nggak apa-apa, kita CL dulu aja, kita tunggu, karena memang kondisi pasarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu nih penggerakannya, udah scalping aja sedikit-sedikit. Kalau ada dapat untung, ya udah kita keluar dulu ya, lalu tunggu dulu. Kalau memang di koin di sini ada yang nyangkut kan masih panjang misalnya ya, harganya gitu, kita tunggu dulu ya, modal kita amankan dulu yang sebagian itu tuh ya. Jadi kesimpulannya, hati-hati teman-teman ya, semua modal yang teman-teman di exchange jangan sampai digunakan semua ya. Kalau bisa simpan 50%, jangan dibelikan apa-apa, koin-koin apa-apalah gitu ya, kita tunggu saja. Takutnya nanti pas ada momentum yang tepat untuk kita beli, kita masukkan lagi gitu. Jadi nggak jadi penonton nih teman-teman ya, nggak jadi penonton lagi gitu kan. Kalau modal kita sudah yang 100.000, 30.000-nya kita tradingkan, yang 70.000-nya kita tunggu sampai momentum yang tepat, yang paling bawah baru kita gunakan 20.000, 20.000 seperti itulah teman-teman. Jadi nggak perlu kita pusingkan ya. Ya banyak berita-berita sekarang ini, katanya ada yang rumornya itu apa, memang ada berita katanya Luna ya kalau nggak salah, Tera itu kan sekarang itu anjloknya luar biasa ya. Memang psikologis yang megang itu kan, yang megang apalagi yang ratusan juta, triliunan ya, miliaran, apalagi ya teman-teman ya. Kalau kita sebelum ke sana, mudah-mudahan ya gitu juga, tapi kita juga harus tahu manajemen yang harus kita persiapkan, resikonya juga kita harus persiapkan. Jadi mental kita tuh benar-benar sudah teruji lah teman-teman, seperti itu. Jadi sekali lagi saya ingatkan, modal teman-teman yang 70% itu harus disimpan, yang 30% ya sudahlah, setidaknya mau gimana ya silahkan. Yang 70% tunggu momentum yang betul-betul tepat ya, untuk belinya gitu kan teman-teman ya. Yang 50% apalagi, yang 50% ya udah nggak usah kita pikirkan, itu jadikan IDR aja, simpan itu saja. Yang kedua teman-teman, jadikan modalnya juga harus modal uang dingin, bukan modal uang pinjaman, bukan modal uang buat besok gitu, uang dingin teman. Walaupun modal kita cuma 50.000 nggak jadi masalah. Oke teman-teman ya. Jadi banyak yang di sana itu kita orang-orang yang frustasi itu, satu dia uang pinjaman ya, uang minggu depan misalnya buat beli ini kebutuhan, ya pakai untuk trading ya. Itulah salah-salahnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi usahakan uang kita yang dingin, yang walaupun 100.000, 250.000 nggak jadi masalah, yang penting uang dingin teman-teman. Jadi kalau ketika ada permasalahan seperti ini, downnya banget ya, kita ya santai aja ya, namanya juga uang dingin lah gitu ya. Oke teman-teman ya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ini yang ijo-ijonya yang belum kejemput, mudah-mudahan semuanya kejemput semua, dan berakhirlah ya istilah kasarnya untuk downtrendnya ya. Kita besok-besoknya lagi mudah-mudahan nggak ada lagi yang down, koreksinya dikit ya, dia naik lagi ya. Begitu teman-teman ya untuk video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf bila ada penyampaiannya yang kurang dimengerti oleh teman-teman. Saya minta maaf, dan tetap bahagia selalu teman-teman. Mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.